Oke, selanjutnya yaitu tentang Murji'ah. Ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah. Salah satunya yaitu menceritakan bahwa ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah, dilakukan tahkim atas usulan Amr bin As, yaitu seorang kaki tangan Muawiyah. Kemudian kelompok Ali ini terpecah menjadi dua kubu, yaitu yang pro dan yang kontra. Nah, kelompok yang kontra akhirnya menyatakan keluar dari Ali, yaitu kubu Khawarij, memandang bahwa tahkim itu bertentangan dengan Al-Quran dalam pengertian tidak bertahkim berdasarkan hukum Allah. Kemudian oleh karena itu Khawarij bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan dihukum kafir, sama seperti perbuatan dosa lain seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan yang benar, durhaka kepada orang tua, serta memfitnah wanita yang baik-baik. Nah, pendapat Khawarij tersebut ditentang oleh sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah dengan mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah apakah mengampuni atau tidaknya. Selanjutnya yaitu ajaran pokok Murji'ah. Kelompok Murji'ah memiliki pokok-pokok ajaran yang diajarkan dan diamalkan. Di antaranya di sini ada menurut Harun Nasution dan Abu A'la Al-Maududi. Yang pertama yaitu meletakkan pentingnya iman itu lebih utama daripada amal. Kemudian yang kedua, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar memperoleh ampunan dari Allah. Kemudian yang ketiga, iman adalah cukup percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat, dasar keselamatan adalah iman semata. Yang kelima, tentang iman, menganggap bahwa iman itu tidak berkembang dan tidak bertambah, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman, yang artinya iman seseorang Islam yang berbuat dosa besar dan iman orang yang taat itu sama saja. Kemudian yang keenam, prinsip-prinsip politik kaum Murji'ah, yaitu dilarang menentang khalifah yang zalim, sebab masalah khalifah bukan urusan manusia tetapi urusan tujuan semata. Baik buruknya suatu pemerintahan khalifah bukan urusan manusia tetapi terserah kepada Tuhan, karena masalah itu adalah urusan Tuhan. Kemudian yaitu doktrin Murji'ah. Menurut W. Montgomery Watt merinci doktrin Murji'ah sebagai berikut. Yang pertama, penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga Allah memutuskannya kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, dan penangguhan Ali menduduki ranking keempat dalam peringkat Khalifah Ar-Rasyidin. Kemudian yang ketiga, pemberian harapan terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat Allah. Yang keempat, menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang muslim yang berdosa besar. Kemudian yang kelima, selama masih ada iman di hati, setiap maksiat itu tidak dapat mendatangkan madharat ataupun gangguan atas seseorang. Selanjutnya yaitu sekte-sekte Murji'ah. Menurut Harun Nasution mengklarifikasikan Murji'ah itu menjadi dua kelompok, yaitu moderat dan ekstrim. Berikut dari kelompok yang ekstrim. Yang pertama ada Jahmiyah. Jahmiyah ini memandang bahwa kufur itu tempatnya di dalam hati, bukan bagian lain dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua ada Salihiyah. Nah, kelompok ini itu kelompok Abu Hasan Shalihi berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu Tuhan. Kemudian yang ketiga ada sekte Yunusiyah berpendapat bahwa melontarkan pertanyaan bahwa melakukan atau maksiat jahat itu tidak merusak iman seseorang. Kemudian yang keempat ada Al-Ubaidiyah berpendapat bahwa selain perbuatan syirik itu akan diampuni oleh Allah. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.